Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami untuk dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hari ini tema kita ditempa untuk menjadi semakin indah. Ditempa untuk menjadi semakin indah. Video tadi yang memperlihatkan proses pembuatan gelang emas yang begitu indah. Proses melewati peleburan dengan api yang panas, kemudian diketuk, dibentuk, dipanaskan lagi, diketuk lagi, dan kemudian diolah dan menjadi sebuah gelang yang emas yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang Ayub. Ayub dalam ketidakmengertiannya tentang penderitaan yang dialami, ia tidak lari dari Tuhan. Justru sebaliknya, ia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ia percaya di balik semua keadaan yang ia alami, ada rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan imannya. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini kita merenungkan bagaimana Tuhan memproses kehidupan iman kita untuk membuatnya semakin indah ketika kita siap menghadapi dan melewati setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Yang pertama, ketika kita siap dibentuk oleh Tuhan, iman kita akan semakin dimurnikan. Dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 4 dan 5, Ayub mengalami sebuah pengalaman iman, di mana lewat penderitaan yang ia alami, ia semakin mengenal siapa Tuhan. Dahulu ia mendengar dari kata orang tentang siapa Tuhan, tetapi lewat penderitaan dan pergumulan yang ia hadapi, ia katakan ia melihat siapa itu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk berhadapan dengan masalah. Dari kisah Ayub menunjukkan siapapun dapat mengalaminya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi itu? Ungkapan dari Ayub timbul seperti emas, menyatakan tidak ada sesuatu yang baik yang akan dihasilkan jika tidak melewati proses. Proses ini kadang tidak kita inginkan, kadang terlalu menyakitkan, bahkan dapat membuat kita kecewa dan putus asa. Tapi Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Bapak Ibu, ini sikap yang sangat penting. Ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak mudah putus asa. Mengapa? Karena kita tahu ada tangan Tuhan
yang akan menguatkan kita. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa Tuhan akan memberikan dia kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sikap kita ketika menghadapi ini adalah bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan untuk membuat kita kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh tantangan dan pergumulan hidup kita. Itulah yang membuat iman kita semakin dimurnikan. Yang kedua, kita menjadi alat kesaksian. Dalam Ayub 42 ayat 8b dikatakan, Tuhan menyatakan bahwa Ayub seorang yang selalu berkata benar tentang Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa Ayub. Hidup Ayub telah menjadi kesaksian bagi teman-temannya tentang bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kesaksian yang kuat adalah bagaimana Tuhan membentuk hidup seseorang, membentuk hidup saudara dan saya, dan menyatakan kehadirannya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya dan mujizatnya melalui kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita, itu akan menyatakan kepada setiap orang bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan itu ajaib. Dan kita yang menyatakan kepada orang lain, aku punya Tuhan yang ajaib. Dan kamu pun kalau percaya, kamu juga akan mengalami keajaiban Tuhan. Saat ini banyak orang yang bergumul akibat wabah virus COVID-19. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita dapat menjadi sebuah kesaksian yang nyata untuk meneguhkan iman orang lain agar tidak menjadi kecewa dan putus asa. Mereka tidak mudah untuk kecewa, mereka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini hendak menyatakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala keadaan dapat dipakai Tuhan untuk membuat hidup orang tersebut menjadi lebih baik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita termasuk orang yang percaya, yang telah ditempa lewat berbagai proses kehidupan dan melihat begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kerinduan untuk selalu menyaksikan kasih Tuhan itu kepada orang lain, agar mereka pun dikuatkan? Atau justru sebaliknya, kita membuat orang menjadi lemah dan tidak percaya, tidak membuat orang itu melihat cahaya harapan di dalam Tuhan, karena kita pun ragu akan kasih-Nya dan kuasa-Nya, akan pertolongannya yang selalu ada dalam hidup kita. Melalui perenungan hari ini, marilah kita menjadi orang percaya yang siap, yang kuat, oleh karena kita ditempa, kita siap dibentuk, siap untuk diproses lewat berbagai kenyataan kehidupan untuk semakin memurnikan iman percaya kita. Dan lewat pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dengan begitu banyak perbuatan Tuhan yang kita saksikan dalam hidup kita, akan membuat kita menjadi alat kemuliaan bagi banyak orang. Kita menyaksikan kepada orang lain tentang siapa Tuhan dan bagaimana Ia bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang lain pun dikuatkan dan siap diproses untuk dibentuk menjadi indah di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya kami kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup ini. Dan kami tahu lewat setiap tantangan dan pergumulan ini, iman kami semakin dimurnikan. Kami akan menjadi alat kesaksian untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, menyerahkan hidup kami, Tuhan memberkati sepanjang waktu yang ada. Kau berkati jemaat-Mu, Tuhan pelihara iman mereka supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berikan kesetiaan, berikan kesungguhan. Pimpinan kami di sinode Tuhan juga berkati dalam semua tugas dan tanggung jawab pelayanan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap masalah yang dihadapi. Bila ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan bagi pemerintah kami untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah pada hari ini. Dan biarlah terus kami dibentuk untuk mempermuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, akan memimpin menyertai kehidupan saudara sekalian dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.